Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Sehat-sehat semuanya. Yang sehat coba lambaikan tangannya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Seberapa kita yang sudah hadir pada siang hari ini, saya percaya hari ini adalah hari yang sangat-sangat luar biasa kita nantikan. Karena kita tahu seluruh dunia merayakan dan menantikan hari ini, yaitu hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus ya. Dan kita percaya kiranya Roh Kudus itu yang senantiasa menuntun kita dari hari ke hari, supaya hidup kita senantiasa menjadi kesukaan bagi Tuhan. Boleh saya jemput kita berdiri, mari kita siapkan hati kita dan kita satu di dalam doa. Selalu terbuka bagi kami, dan kami mau belajar menghargai itu Tuhan. Dengan kami datang kepadamu bersama dengan umat-Mu pada siang hari ini, kami membawa hati kami bagi Engkau. Jikalau hari ini seluruh dunia memperingati turunnya Roh Kudus, dan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu, bukan hanya pada saat ini saja Roh Kudus itu ada, tapi kami percaya ketika kami mengaku dengan mulut kami, percaya dalam hati kami sudah menerima Engkau, maka Roh Kudus itu akan yang terus menuntun hidup kami sampai selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu pertama-tama di tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau hadir, Engkau pasti melakukan sesuatu bagi kami, di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan itu bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Engkau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Roh Kudus hadir di sini. Yes Lord. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah, sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Roh Kudus hadir di sini, mengalir di hati kami. Haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Haleluya, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang disembah. Haleluya, mengalir, menjamah setiap hati kami. Haleluya, 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 kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkarya Engkau Roh Kudus. Haleluya. Hiarararamayase. Hiarararamayaso. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa Roh Kudus. Ya la 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 maya shanda la 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 la. Ya la 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 maya shi la 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 la. Hallelujah. Oh. Ya la 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 maya shanda. Ya la 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 la. Hiya la 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 la. Hiya la 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 la. Angkat hatimu. Haleluya. Hiya la la la
tidak biarkan kami sendiri untuk menapaki hidup ini ya Tuhan. Tapi ada satu Roh Kudus itu yang memberikan kepada kami kesanggupan untuk kami menjalani hidup ini, untuk kami menjadikan hidup kami ini menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini Bapa. Roh Kudus, mampukan kami terus berjalan bersama dengan Engkau, melakukan apa yang Engkau mau dari hidup kami Tuhan. Lengkapi kami terus, lengkapi kami terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes, yes. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Jemaat, katakan pujian ini. Sekali lagi kata, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Karena Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya kalau Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Roh Tuhan ada di tengah kita, maka kita siap menari buat Tuhan. Amin. Karena Roh sukacitanya melimpah bagi kita, sehingga kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan benar, bukan benar, bukan menari seperti daun menari. Bukan benar, seperti daun menari. Haleluya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ini ibadah kita siang, walaupun 1 jam boleh lebih dikit ya. Saya rindu ajak Bapak Ibu supaya kita tidak ngantuk siang hari ini dengar firman Tuhan. Coba angkat jempolnya dua-dua dulu buat Tuhan. Jempolnya dua-dua buat Tuhan ketika di ref pujian ini bukan menari, bebas gayanya tapi jempolnya tetap diangkat buat Tuhan. Yeay. Bila Roh Allah ada di dalamku. Haleluya. Sama-sama ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bukan menari.
Gimana? Lagi? Ya, kita siapkan hati kita sebentar untuk kita sama-sama terima firman Tuhan. Kita sudah menari buat Dia walaupun sebenarnya kurang ya. Tapi saya percaya semangat itu yang membuat kita tidak ngantuk dengar firman Tuhan karena ini siang. Haleluya. Teduhkan hati. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi sama-sama jemaat kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh, pulihkanku, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, amin. Kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan. Sekali lagi katakan, mengalirlah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Di tempat ini, mengalirlah oh Roh, Pulihkan, sekali lagi mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Bapa yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Allah telah memilih kami dan telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan sekarang Roh Kudus Engkau tinggalkan bersama-sama dengan kami, dan kami meminta biarlah Kudus bekerja dalam hati kami. Saat ini kami datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan.
Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu. Isi hatimu bagi setiap kami. Tolong kami memahami setiap apa yang kami pelajari pada pagi menjelang siang hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menuntun kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini menjelang siang ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kuasa kegelapan yang akan mengambil bagian juga. Mungkin dalam pikiran kami, dalam aktivitas kami. Tolong Tuhan, lindungi kami, bentengi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa dan kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Allah pada saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat WL dan juga pemain musik yang sudah membawa kita dalam kehadirat Tuhan pada siang hari ini. Tadi saya ngantuk, akhirnya saya tidak ngantuk karena menari. Ya. Puji Tuhan. Salam. Ada yang ngantuk? Tidak ya, saya percaya kalau ada Roh Kudus dia ngantuk ya. Karena kita sudah di aliran Roh Kudus melalui pujian tadi. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempersiapkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kita dan terlebih jemaat Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, mungkin pernah ketemu atau tidak, saya kurang paham karena biasanya saya tampil di TV Bapak Ibu. Saya bernama Bewijar Harefa. Saya dari Nias, dulu pernah juga bersaksi di sini, saya lupa tahun berapa, dan sekarang saya tinggal di Jember. Tadi pagi saya datang, dan saya juga sebagai sales ya, saya punya produk, terus saya sebagai cinta baca, membuka perpustakaan di desa-desa, dan di sisi lain, saya juga sebagai memberitakan kabar baik. Jadi tidak pernah, bukan berarti saya menemukan diri, tidak, tapi saya tahu inilah tugas panggilan Tuhan. Setiap hari juga saya dan teman-teman memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Haleluya. Saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Allah, yaitu amanat agung. Tadi pagi kita belajar tentang jemaat yang bermisi. Karena banyak gereja yang tidak bermisi. Nah, sekarang kita mau mengenal amanat agung. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak amanat di dunia ini. Tapi hanya satu yang agung. Yaitu amanat dari sang kepala gereja. Kita baca firman Allah. Nama ini. Oke. Saya akan membaca dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya pikir ini sudah menjadi ayat yang sudah kita hafal, tapi kita akan merenungkan kembali. Demikian firman Allah, Bapak Ibu cukup mengikuti dalam hati saja. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Saya ulang di situ Bapak Ibu. Tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Diberkatilah yang merenungkan firman Allah dan terlebih-lebih yang melakukannya. Saudara yang terkasih, kurang lebih 3 tahun saya mendedikasikan diri saya untuk memberitakan kabar baik. Tetapi sama seperti para murid-murid, ada sesuatu yang unik di situ Bapak Ibu. Di ayat ke-17 dijelaskan ada yang ragu-ragu. Lihat, beberapa orang di antara murid-murid meragukan Yesus. Padahal setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka selalu makan minum dengan Yesus, dan Yesus sudah mengajari mereka. Bayangkan Bapak Ibu, mereka masih meragukannya. Apalagi saya dan Bapak Ibu belum melihat Yesus. Mereka ragu. Adakah yang ragu tentang Yesus di sini? Tidak perlu menjawab. Cukup menjawab dalam hati. Bapak Ibu yang terkasih, keraguan adalah sifat dari manusia. Makasih Bu, mohon maaf. Sifat dari manusia itu sendiri memang harus ragu dia. Kenapa? Karena sudah tabiat. Tetapi Yesus di sini meneguhkan mereka melalui firman-Nya. Coba lihat Bapak Ibu. Karena ayat ini muncul sebenarnya karena orang-orang ini ragu. Orang yang setiap hari sama-sama dengan Yesus. Ya mungkin kalau sekarang orang yang setiap hari ke gereja mungkin ya. Masih meragukan Yesus. Maka muncul ayat itu. Akhirnya apa? Yesus menguatkan, meneguhkan mereka. Apa teguhan daripada Yesus? Segala kuasa di surga, di bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Kuasa setan, kuasa iblis yang sudah mengkengkam dunia ini telah dihancurkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah yang menguatkan, dia menguatkan murid-murid pada saat itu. Jadi tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa Isa Al-Masih atau Yesus itu sendiri. Oh sekarang kita sakit, kadang juga ragu. Contohnya lah, yang jauh-jauh, saya tidak menyirin. Saya sendiri kadang-kadang juga kan. Vaksin contohnya ya. Saya melihat di berita ada yang gini, waduh parah juga ini gitu kan. Bagaimana? Ya, tapi saya percaya bahwa kalau pemerintah sudah meng-ACC-kan, saya percaya itu baik adanya. Tapi namanya manusia Bapak Ibu, saya juga kadang-kadang saya nggak mau divaksin. Contohnya begitu sekarang. Jangan-jangan nanti nggak jelas, repot. Tapi itu manusia meragukan. Ini Yesus sudah melakukan mukjizat di depan mereka. Sudah memberikan makanan 5.000 orang, menghidupkan orang mati. Yesus sudah bangkit, masih meragukan Yesus. Akhirnya Yesus bilang apa? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Dan dia bilang lagi, aku menyertai engkau. Bayangkan apa? Diberikan kuasa dan disertai. Saya melihat kami ada di pelayanan kami, ada memang penyertaan Tuhan itu kami melihat sendiri di dalam jemaat yang kami layani.
Banyak penyertaan Tuhan, banyak mukjizat Tuhan terjadi. Dan kuasa-kuasa kegelapan pun bekerja di sana. Tapi di sini kita dituntut untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mempunyai lagi keraguan-raguan. Kenapa kita sebenarnya tidak memberitakan Injil Bapak Ibu? Karena asumsi. Saya ulang sekali lagi. Kenapa orang Kristen susah untuk memberitakan Injil? Salah satunya adalah asumsi. Jangan-jangan. Ya, kalau sudah muncul jangan-jangan, udah mundur. Jangan-jangan nanti saya diginikan. Jangan-jangan saya ditolak. Lalu jangan-jangan saya diintimidasi. Ingat Bapak Ibu, iblis bisa memakai pikiran kita untuk tidak memberitakan kabar baik. Gereja bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, tapi gereja juga bisa dipakai iblis untuk menolak Injil. Terjadi permasalahan dalam gereja. Sudah, Injil tidak disampaikan. Kenapa? Karena tidak sepakat. Hari ini, hari Pentakosta, kita harus kembali kepada gerakan penginjilan. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan sudah sertai, bilang, aku menyertai dan aku memberikan kuasa kepada kamu. Kalau Yesus yang berkata, apakah saya dan saudara meragukannya? Kalau tidak meragukannya, kenapa kita tidak bersaksi? Oke, renungkan itu. Saya juga merenungkan. Satu tugas penting dalam amanat agung, yaitu menjadikan, itu perintah Bapak Ibu, bukan himbauan. Saya ulang sekali lagi, bukan himbauan. Ini perintah, jadikanlah. Ini tugas gereja, ini tugas jemaat, ini tugas saya, ini tugas Bapak dan Ibu semua, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, bukan murid pendeta, bukan murid penginjil, bukan. Siapa jelas sini ya? Muridku. Gereja harus melaksanakan ini. Saya dan Bapak Ibu harus melaksanakan ini. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid Yesus. Lalu bagaimana caranya supaya ini jadi? Apa yang kita lakukan supaya semua bangsa menjadi pengikut Yesus? Apa yang kita lakukan? Apa yang hendak kita kerjakan? Pergi. Nah, kalau sudah sampai di situ sih susah. Kalau disuruh pergi sih ya biar aja yang lain pergi. Nah, gitu kan repot. Inilah yang kita lakukan Bapak Ibu untuk menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Yesus. Kita harus pergi. Pergi untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Apakah itu Injil? Kekristenan saat ini kehilangan apa itu Injil. Mereka tidak mengerti. Injil kabar baik, Injil ya Matius, Markus, Lukas. Bukan Bapak Ibu. Saya tegaskan, Injil adalah Yesus yang mati, Yesus yang disiksa, Yesus yang telah dikubur, dan Yesus yang telah mati dan bangkit, dan yang akan berjanji menjemput saya dan saudara. Itu Injil Bapak Ibu. Kalau kita percaya Injil, maka kita pun diselamatkan. Di dalam Roma 10 ayat 9, kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengakui dalam hati bahwa Dia telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, saya dan saudara diselamatkan. Ini Injil Bapak Ibu. Itulah sebabnya Injil itu berkuasa. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar perkataan, tetapi Yesus itu sendiri.
Kalau ditanya, Anda mati hari ini, masuk mana? Surga atau neraka? Surga dong, Kristen gitu loh. Lalu, bagaimana cara Anda masuk surga? Oh, saya tiap minggu datang ke gereja gitu ya. Saya pelayanan. Apalagi, saya berbuat baik. Benar Bapak Ibu, tidak salah. Cornelius pun lebih banyak amalnya daripada kita di dalam Kisah Para Rasul. Tapi apa adanya? Tidak ada kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau kita pergi untuk menjadikan bangsa semua menjadi pengikut Yesus, kita harus pergi menceritakan kabar baik, yaitu Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Sebenarnya itu simpel Bapak Ibu. Tidak panjang lebar. Kemarin saya ke Tunggal Jahit. Saya punya waktu 10 menit. Bagaimana waktu ini bisa saya gunakan untuk menceritakan kabar baik? Saya mulai, Pak, saya ini orang Kristen, saya ini Nasrani. Boleh enggak saya tanya, di kepercayaan Bapak bagaimana sih cara pengampunan dosa? Oh begini, kami begini. Ceritakanlah begitu kan? Saya tanya, oh gitu ya Pak. Tapi kalau tempat kami beda Pak. Kalau kami melalui Yesus. Loh kok bisa? Ya saya ceritakan Yesus. 5 menit selesai. Dia bilang apa? Bos, besok ke sini ya. Kita mau belajar. Tidak banyak waktu Bapak Ibu. Ya saya tahu bahwa Bapak Ibu belum dilatih. Saya tahu itu. Kami memang sudah dilatih. Tapi pertanyaannya, mau gak kita belajar bersama-sama? Kita harus pergi jelas, kita pergi membawa beban, membawa Injil yang tidak ternilai harganya. Ingat Bapak Ibu, Anda dan saya sudah diselamatkan karena kemurahan. Kemurahan bukan berarti murahan, tetapi karena kita tidak mampu membayar keselamatan itu. Itu sebabnya ketika saya dan saudara pergi memberikan Injil, sebenarnya adalah kita sedang mengerjakan amanat daripada Yesus. Kita harus pergi. Kalau tidak pergi, gereja itu sebenarnya adalah mati adanya. Karena gereja yang hidup adalah gereja yang berakar dalam, di dalam bagus, dan gereja yang berakar bertumbuh keluar. Ya. Selanjutnya, ketika kita pergi menceritakan kabar baik, sudah banyak orang menjadi terbuka, menjadi percaya. Kita harus mempermandikan mereka atau baptis mereka. Kita bisa membawa mereka ke gereja. Bapak Ibu yang terkasih, kalau konsep gereja. Setahun awal saya masuk memfokus diri untuk menjadi pemberita Injil. Saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu Bapak Ibu, sama ini. Saya masih memiliki itu. Dan saya minta dengan Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya untuk memberitakan Injil, berikan aku jiwa 2 orang saja tahun pertama. Kalau tidak, saya keluar. Oh ngeri Bapak Ibu. So waktu itu saya nggak ada motor, saya jalan kaki Bapak Ibu. Saya nggak tahu di tempat tinggal saya tidak tahu daerah mana, nggak ngerti. Saya berdoa dan saya bekerja. Ya. Saya kerjakan apa yang saya doakan dan saya doakan apa yang saya kerjakan. Di ke bulan 8, kalau nggak salah bulan 11 kalau nggak salah. Tuhan kasih satu preman. Karena saya juga pernah bandel, jadi nyambung begitu Bapak Ibu. Ya. Cerita-cerita usut punya usut, ternyata dia juga pemain ternyata ya. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat orang itu 2 tahun setengah kami, 2 tahun 4 bulan kami belajar. Saya banyak belajar dengan dia. Bayangkan Bapak Ibu, dia tinggal di Ponpes, dia tahu seluruh kitabnya. Dia pernah dibakar, ya, karena jimatnya ya kuat. Dia pernah dipenjara, lalu bertobat.
Setelah bertobat, dia menjangkau keluarganya. Dan sekarang orang yang dia layani, yang kami layani berdua, ada sekitar 60 orang. Ini baru 2 tahun mengenal Yesus, Bapak Ibu. Kita sebelum lahir udah Kristen. Saya ini udah Kristen sebelum lahir. Sekolah minggu sekali seminggu. Iya kalau ada. Kalau nggak ada, corona kan nggak ada. Gereja sekali seminggu. Bagaimana mengenal Tuhan? Baca Alkitab tidak. Kita harus bongkar borok kita, Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang karena kesibukan gitu ya, jadi nggak bisa baca Alkitab gitu. Sudah selesai, hari itu berlalu. Saudara yang terkasih, ketika kita pergi dan ada orang percaya, kita harus membaptis mereka. Tapi kalau konsep gereja, gereja harus melakukannya. Gereja harus pergi melakukan permandian. Selanjutnya, ini, ketika orang pergi, ya kita pergi menceritakan kabar baik, lalu ada orang yang percaya, maka yang kita lakukan adalah ajar. Kita ajar, apa artinya? Pemuridan, Bapak Ibu. Pemuridan itu tidak hanya 1 kali 2 kali, Bapak Ibu, tetapi sepanjang hidup ini pemuridan terus bersatu dengan Tuhan. Kalau di tempat saya, di tempat kami, pemuridan itu minimal 3 kali seminggu, minimal, Bapak Ibu. Itu waktunya bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 1 hari. Bayangkan, Bapak Ibu. Tapi enak. Kenapa? Karena mereka udah biasa dalam kepercayaan sebelumnya. Lah, kalau itu dikatakan orang Kristen, nggak mau dia. Oh, ini kerjaan ini, bos. Anak istri belum makan ini. Nah, repot. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Kita harus memuridkan orang. Kita ini murid. Saya dan saudara adalah murid. Anda nggak menyadari bahwa Anda adalah murid? Sadar enggak? Kita akan bahas murid itu seperti apa. Sadari dulu, Bapak Ibu yang terkasih. Sadari bahwa saya dan saudara adalah murid Yesus. Kalau murid berarti kita harus dengar-dengar dengan perkataan guru. Nah, ini. Ada sekolah Nabi pada abad pertama. Ini sekolah Nabi pada saat itu. Jadi seorang murid standarnya apa? Memilih untuk tunduk kepada gurunya. Itu wajib. Makanya kalau orang sekarang ketemu cium tangan gitu ya. Harus tunduk, Bapak Ibu. Lalu mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Jelas. Itu seorang waktu itu ada sekolah Nabi pada abad pertama. Kedua, meniru cara hidup gurunya. Jadi apa yang dilakukan oleh gurunya dia harus mengikuti. Yang seterusnya diharapkan untuk memiliki murid sendiri. Artinya apa? Ketika dia menjadi murid, dia juga harus memuridkan orang lain. Tapi kita melihat Yesus menjadi murid Yesus di dalam ayat ini menjelaskan bahwa tunduk pada seorang pemimpin yang mengajarnya untuk mengikut Yesus. Kemudian mempelajari perkataan-perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Banyak. Tapi yang paling jelas, sebelum dia naik ke surga, biasanya Bapak Ibu, orang tua kalau mati ada pesan-pesan terakhir kan? Dan itu penting sekali loh. Nggak tahu di sini, tapi di budaya kami, kalau ada orang tua mau mati gitu ya, tinggal satu. Terus dia berpesan sesuatu, itu penting banget buat budaya kami begitu. Ini amanat agung ini detik-detik sebelum berangkatnya Yesus ke surga, Bapak Ibu. Pesan-pesan terakhir. Ini perkataan Yesus. Kemudian mempelajari bagaimana Yesus di dalam mengajar banyak orang. Dia memakai perumpamaan. Dia menginjili perempuan Samaria. Lewat kehidupan perempuan Samaria itu sendiri.
meniru bagaimana karakter daripada Yesus itu sendiri, dan menemukan dan mengajar murid yang di Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 8, kita akan menerima Roh Kudus, kemudian kita akan menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Kalau kita melihat proses atau sejarah daripada Kisah Para Rasul, di mana para rasul-rasul mulai memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ujung bumi. Ujung bumi pada saat itu dikatakan ada Roma dan ada juga di Asia. Mereka pergi Bapak Ibu. Mereka siap diutus. Tadi pagi yang diutus adalah Barnabas dan Saulus atau Paulus. Apa sebenarnya arti daripada saksi? Nah, ini. Semua orang Kristen memang tidak dituntut untuk menjadi penginjil. Saya tahu Bapak Ibu. Bapak dan Ibu tidak dituntut untuk menjadi penginjil. Tetapi saya dan Bapak Ibu dituntut untuk bersaksi. Saya ulang sekali lagi. Saya dan Bapak Ibu tidak dituntut untuk memberitakan Injil, tapi kita dituntut untuk bersaksi. Apa itu artinya bersaksi? Kata saksi dalam bahasa Yunani dipakai kata presion yang berarti dekat. Jadi bisa berarti tetangga atau teman dekat atau secara umum komunitas. Jadi kita bersaksi kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang-orang yang dekat kita. Ini teman dan atau lewat komunitas dan sebagainya. Apa yang Anda saksikan Bapak Ibu? Mukjizat Tuhan? Boleh. Tapi yang paling penting adalah yang saya dan Bapak Ibu harus saksikan, yaitu Injil itu sendiri. Jadi kata saksi artinya kita memberikan kesaksian tentang sesuatu kepada siapa? Kepada teman-teman dekat kita, kepada sahabat kita, kepada tetangga kita, dan komunitas saya dan saudara. Yesus mengatakan, pergi jadikanlah semua bangsa. Lalu dia bilang, pergi dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini buat mereka susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang yang baru percaya adalah orang-orang Yahudi. Nah ini menurut mereka berat. Kenapa? Karena kalau mereka bertemu di luar orang Yahudi, itu mereka harus kalau bersalaman saja di agama sebelum dipercaya sebelumnya, mereka harus membasuh tangan Bapak Ibu. Beda. Tapi Yesus bilang kamu harus pergi sampai ke ujung bumi. Gimana Bapak Ibu? Dia orang Yahudi, dia punya kepercayaan lama. Kalau bertemu dengan sepeda imam, harus membelakangi kalau berjumpa dan berbicara. Jadi tidak boleh bertatap muka Bapak Ibu. Ini susah buat mereka. Para rasul pada saat itu tidak seperti sekarang toleransi, ayo toleransi gitu ya. Akhirnya Injil tidak tersampaikan karena toleransi. Toleransi itu penting Bapak Ibu, penting sekali. Tapi dalam hal mengenai kebenaran tidak toleran. Gamblangkan sampaikan Injil yang baik. Hidup bersosial wajib toleransi. Hargai dia. Tetapi dalam kebenaran jangan toleran. Ukurannya adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Jadi ini buat mereka susah. Bagaimana mau menjadi saksi di ujung bumi? Sementara budaya berbeda, karakter berbeda. Tapi Yesus bilang kamu harus pergi. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid. Kepada siapa Bapak Ibu? Tak etne. Bangsa-bangsa. Bukan Probolinggo. Tidak. Justru bangsa-bangsa. Komunitas yang besar. Apalagi? Siapa itu bangsa-bangsa? Yaitu orang-orang di luar Yahudi. Kemudian yang berbeda dari saya. Artinya dia kan orang Yahudi. Harus berbeda dari orang Yahudi lagi. Orang-orang yang tidak suka dengan saya.
maksudnya itu orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan dia atau orang-orang Romawi dan sebagainya. Oh susah Bapak Ibu, bagaimana memberitakan Injil kepada orang yang tidak suka dengan kita? Yang terakhir adalah orang-orang yang saya takuti. Siapa yang takuti Yesus pada itu? Itu orang Romawi. Mereka harus mendengar Injil. Nah sekarang Bapak Ibu, di manakah Yerusalem itu? Yaitu di mana kita berada. Kita harus menjadi saksi di Yerusalem. Kita punya toko contohnya ya. Bapak Ibu punya toko, Bapak dan Ibu punya karyawan, mungkin orang yang belum mengenali Yesus. Memang Bapak Ibu membantu dia dalam perekonomian. Tetapi sayang, Bapak Ibu tidak memberkati dia menuju jalan kebenaran. Yerusalem itu orang-orang yang ada di dekat kita Bapak Ibu. Yudea siapa? Sekitar kita. Mungkin tetangga kita. Samaria adalah lintas suku. Kalau saya suku Nias, berarti saya harus sampaikan kepada suku lain, bukan kepada suku Nias lagi. Dan ujung bumi, yaitu suku lintas negara. Ada yang mau diutus ke Brunei? Ada? Ada yang mau diutus ke Brunei Darussalam? Gak ada kan? Ayo, kita miliki hati sebagai Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa yang sudah hidup dalam kegelapan. Lalu, siapa sesamaku manusia itu? Siapa sih sebenarnya sesamaku manusia itu? Kepada siapa aku harus bersaksi sebenarnya? Yaitu sesamaku adalah sebedaku. Saya ulang sekali lagi. Siapakah sesamaku manusia itu? Sesamaku adalah sebedaku. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi yang berbeda agama dengan kita. Kita sama-sama manusia, maksudnya berbeda agama, berbeda ras, berbeda keyakinan, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda apa semuanya. Itulah sesama manusia yang harus kita jangkau. Siapa sesamaku manusia? Adalah sesamaku adalah sebedaku. Sayangi mereka Bapak Ibu yang terkasih. Mereka juga butuh keselamatan dari Yesus. Saya tahu bahwa yang menjadi kendala saat ini gereja adalah tidak melatih jemaat. Saya selalu dengungkan ini di mana saya bicara. Atau sudah dilatih, jemaat tidak melakukan. Kita harus kembali kepada visi Allah. Berhenti sudah Bapak Ibu. Kita menjangkau di dalam. Saya pernah melayani di sebuah gereja. Dan gereja cukup besar. Mobil gerejanya kalau nggak salah berapa puluh gitu loh. Dan saya bilang, dia berkata kepada saya begini, bro, saya tempatkan kamu di pos PI, kamu jadi gembala di sana. Saya bilang, tidak om, saya harus pergi memberitakan Injil. Loh, ngapain kamu memberitakan Injil? Kamu nggak punya uang nanti. Nah, repot kan? Ini jelas Bapak Ibu. Kalau kamu di sini, saya support kamu per bulan, saya kasih kamu transportasi, tempat mewah. Kamu punya jemaat loh. Ya memang saya melayani jemaat yang ditujukan itu. Tapi Tuhan berkata lain. Hati ini bukan untuk menjadi gembala. Karena gembala harus mengayomi, harus menasihati, harus menuntun. Penginjil nggak begitu bos. Nyatakan dosanya, nyatakan jalan kebenaran.
Akhirnya Bapak Ibu, saya keluar dari sana tanpa dikasih transportasi, udah saya jalan, tidak masalah. Terus setelah saya menyatakan Injil, saya bilang, Om, saya sekarang sudah di sini dan puji Tuhan sudah ada yang mau percaya. Ya, sampai saat ini tidak respon. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa jemaat tidak pernah menginjili orang? Karena gereja sedang mengurus di dalam. Sekarang gereja kita sedang memperbaharui, merestart ulang. Soalnya gereja saat ini, lihat, sekarang memberitakan Injil gampang Bapak Ibu ya. Lihat di YouTube, gampang sekali mengucapkan kabar baik. Tuhan pakai media sekarang untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena ini tugas kita. Kepada siapa? Yaitu kepada sebedaku. Siapa sesama manusia? Adalah sesamaku, adalah sebedaku. Yang terakhir, biasanya yang terakhir jemaat sangat nanti-nantikan. Karena yang terakhir, Allah mencari murid, yang artinya yang bertekad secara luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya mengajar di WEK di Sidoarjo, dan saya mengatakan, seorang murid itu harus siap dibantai, ditegur, dikoreksi, dituntun, punya inisiatif, kreatif, pengen tahu apa sih itu tentang Yesus. Kalau kita tidak bisa menjadi murid Bapak Ibu, kita tidak bisa menghasilkan buah untuk Yesus. Kalau sedikit tersinggung, menangis, itu bukan murid Bapak Ibu. Seorang murid harus bertekad, harus berkomitmen, harus siap dibantai, siap ditegur oleh Tuhan. Ya memang Tuhan tidak langsung datang menegur Anda dan saya. Tuhan bisa menegur kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara adalah seorang murid yang bertekad secara luar biasa untuk memberitakan Injil? Ingat tadi, murid adalah dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Ya. Dia harus mendengar, melakukan, meniru gaya hidup daripada guru itu sendiri. Kalau guru kita adalah Yesus, maka amanat yang paling penting, perintah yang paling penting itu pergi untuk memberitakan Injil. Lalu sekarang dan saya, saudara, apakah siap menjadi murid? Pokok anggur berkata, kalau kita berbuat banyak, maka kita menjadi murid Kristus yang sejati. Bukan buah-buah roh maksudnya Bapak Ibu itu. Itu adalah buah jiwa-jiwa yang sudah menguning. Sekarang saya melihat ladang sudah menguning, jelas firman Tuhan, tidak ada penuai. Akhirnya apa? Busuk dan tidak bisa dinikmati lagi. Hati Bapa mengasihi orang percaya, dan hati itu telah diberikan untuk saya dan saudara untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu lewat Injil yang murni, yaitu Yesus yang mati dan bangkit kembali. Ambil keputusan, mau menjadi murid Kristus yang sejati, berarti siap berkomitmen secara luar biasa. Kalau tidak, minta anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pemain musik. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Saudara terkasih, hanya hati yang telah diubahkan oleh Tuhan yang bisa mengasihi dunia ini. Kalau kita masih belum terbeban dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, minta anugerah dari Tuhan. Dan kalau kita sudah terbeban, kita harus berjalan bersama-sama untuk
kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut memberitakan Injil. Ingat, Yesus sudah memberikan kita kuasa dan juga penyertaan. Berikan Pada kami, saya undang jemaat untuk berdiri. hati yang mengasihi, Jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. mereka yang dalam gelap, Mereka yang tersesat, hati kami Bang, seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bang, seperti hatimu Yesus. Oh, Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami ya Tuhan, keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, ini tugas kami. Oh, keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, kami menyadari bahwa ini tugas kami. Kami menyadari bahwa ini beban yang Tuhan taruh untuk kami kerjakan. Tapi mohon maaf Tuhan, Kau selama ini kami tidak melakukannya. Saat ini biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan menggugah gairah kami kembali untuk melihat jiwa-jiwa yang sedang menguning. Pakai gerejamu di tempat ini untuk menjadi berkat di mana kami berada. Kembalikan gerejamu seluruh dunia ini untuk kembali kepada visi Allah, yaitu kabar baik bagi semua orang, dan semua orang harus mendengar Injil dan diselamatkan. Mampukan kami untuk mengikut Engkau, untuk menjadi saksimu dimanapun kami berada. Haleluya. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Allah pada siang hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Seles yang ganteng. Dia marketing, produknya produk ajaib. Tuhan berkati. Terima kasih Mas Diri, Tuhan berkati, lancar produknya ya.
Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik pemusik, penyanyi, dan seluruh sidang. Mari kita angkat persembahan kita. Oh, ini yang saya mau angkatnya. Sudah disiapkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberkati dengan kehidupan gereja, tanggung jawab gereja, tanggung jawab kami sebagai murid, sebagai anak Tuhan yang sudah mendapatkan kasih karunia keselamatan. Terima kasih banyak Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami menjadi bagian dari hati, dari pikiran, dari tangan kaki Yesus. Terima kasih. Kiranya kami dapat menangkap apa visi Kristus atas gereja kami ini. Kami dipercayai pada lingkungan, pada keluarga, pada kota, pada bangsa ini. Tolonglah kami Tuhan, kami tanggung jawab atas tugas-tugas itu. Kami menjadi murid, memuridkan orang lain. Terima kasih, jemaat ini milik Tuhan, terpelihara dengan baik. Dan kami tidak hanya siap dan senang di zona nyaman, tapi ada tugas panggilan kami harus kerjakan. Memberitakan tentang Yesus, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangannya kedua kali. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami akan mulai, kami akan belajar. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari bahagia pada hari Pentakosta ini. Kami diberikan kuasa di sorga, di bumi diberikan. Karena Yesus menyerahkan kepada kami mandat itu. Tuhan, persembahan kami ini kami hantar di bawah kaki Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kami akan berbahagia dan sejahtera. Pekerjaan kami, sekolah kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Setiap tanggung jawab kami diberkati Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan dengan iman. Dengan iman mari kita arahkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub diberikan kepada kita juga. Dengan iman kita terima. Kiranya Roh Kudus tuntun kita selalu, setiap saatnya, dalam minggu ini dan selama-lamanya. Setialah, beritakanlah, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan memperkatakan kebenaran. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman ini. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati.